Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Al-ayat. Kita tetap jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini dengan apa? Kita patuh. Pada kondisi kita di negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah." Al-ayat. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang dari Allah bersama Rasulullah. Aturan yang lain itu tidak wajib kita ikuti, termasuk aturan-aturan yang ada di Indonesia. Hukum yang mengikuti runtut ke Pancasila. Sebenarnya kita minimal hati kita tidak setuju dengan Pancasila itu, karena itu buatan manusia dan bisa dirubah. Maka siapa yang ingin masuk surga dengan Rasulullah, tentunya kita mengikuti hanya Quran dan hadis saja, tidak ada yang lain. Kalaupun di Indonesia kita mengikuti aturan pemerintah yang dalam tanda kutip sepotong-sepotong lah. Kalau hukum rajam tidak dilakukan, hukum waris sebagian dilakukan, hukum nikah hampir seluruhnya dilakukan. Bagaimana Al-Quran kita ambil sepotong-sepotong? Kita ingin masuk surga, pintu surga yang mana yang terbuka untuk itu? Maaf Ustaz, saya bertanya nih. Ya. Barangkali mohon maaf ini Mas. Ya. Saya baru gabung nih, teman-teman baru gabung di sini. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ustaz, bahwa kita sebagai agama Islam harus mengikuti, harus masuk ke dalam Islam itu suatu. Tapi saya kurang setuju dengan apa yang disampaikan dari Ustaz, bahwa kita tidak harus mengikuti aturan agama, apalagi menjadikan Pancasila. Itu kurang etis apa yang saya sampaikan. Karena kenapa? Kehidupan di negara kita harus patuh dengan Apakah kalau hukum Islam diterapkan di Indonesia akan merugikan buat orang lain yang bukan Islam? Tidak. Seperti dulu zaman Rasulullah, dari mulai Rasulullah mengendap-endap mencari jamaah sampai beliau jadi penguasa di Mekah dan Madinah, tidak ada orang non-Muslim yang dirugikan. Mereka ikut termakmurkan dengan besarnya Islam di dunia ini. Maaf Ustaz, saya potong lagi Ustaz. Ya, barangkali ini permasalahan yang menurut saya krusial dan ini harus diluruskan. Barangkali nanti saya akan telepon rekan saya di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Silakan. Assalamualaikum. Tapi saya mah ini ada, menurut kita ada jamaah yang sedang mengaji tapi kurang etis penyampaiannya, kita harus luruskan. Abi bisa merapat ya ke Kecamatan Pondokaren. Baik Bi, siap ditunggu Bi. Alhamdulillah. Ini dari Kementerian Agama. Alhamdulillah. Mana yang bagaimana bisa bagus? Saya tetap dalam pendiriannya bahwa Islam adalah Islam. Kalaupun Pancasila adalah bagian dari aturan Islam. Kalau kita seperti itu, nomor satu adalah Baik, Saudara Gus, perlu diketahui negara Indonesia itu bukan negara Islam. Kita memiliki ada 6 agama yang ada di Indonesia. Islam sebagai rahmatan lil alamin harus bisa mengayomi dan bisa untuk bermanfaat ke seluruh alam, bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan dan lain-lain. Indonesia mayoritas Islam betul, tetapi bukan berasaskan Islam. Bukan berarti
tidak berasaskan Islam, semua kegiatan-kegiatan tidak Islami itu semua ada. Hanya tidak boleh dikatakan kita harus bernegara Islam. Seperti itu ya, harus ya. Jadi sama. Oh gitu. Baik. Perlu kita ketahui bahwasanya pemerintah saat ini adalah wajib kita taati. Setuju? Ya. Mana dapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berkumpulnya kita di sini, Pak Camat, Pak Sekcam, Abi. Ini ada fenomena di masyarakat bahwa ada satu Ustadz Agus ini ingin membunyikan ideologi khilafah di negara kita, yang mana memang membenturkan antara Pancasila dengan ideologi keislaman. Nah, ini mohon pencerahannya dari Abi. Bagaimana terkait menanggapi Ustadz yang seperti itu? Silakan. Pak Camat. Ustadz Agus ini kekeh dengan jamaahnya ingin memberikan pemahaman bahwa harus ikut konsep negara khilafah. Betul. Nah ini emang apa sebabnya? Biar Pak Camat biar bilang. Ini semua kita kan orang Islam. Islam harus kafah. Kalau hukum yang satu secara Islam, yang lain juga harus secara Islam. Nggak bisa. Mau hukum nikah, mau hukum apapun yang ada di dunia ini harus sesuai dengan aturan Islam. Baik, kita kan dari kemarin sudah salita di hadapan kita ada Pak Camat dan pejabat dan semua yang lainnya, tokoh masyarakat dengan saat ini kita duduk bersama, kita mendengarkan alasan Pak Camat seperti apa kalau ada rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan ini, alhamdulillah kita dalam saja dalam bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada. Tentunya betul kata Bapak Ustadz Agus bahwa kita ini komunitas agama Islam itu yang harus kita jujurkan. Apapun permasalahan keagamaan yang ada, tentunya di dalam Kementerian Agama ini ada juga berbagai macam ustadz seperti Bapak yang memang mereka sudah memformulasikan apa yang terbaik untuk bangsa ini tentang agama Islam, bagaimana bisa hidup dan berkehidupan yang baik untuk menjaga stabilitas di negara kita ini. Tentunya Indonesia harus NKRI. Kita ini kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa dan agama. Kita tidak bisa juga menerapkan Islam dalam bernegara kita yang memang tadi sengaja Pancasila ini diciptakan oleh pendahulu kita untuk bagaimana caranya dari orang Islam yang baik, bukan berarti harus berpakaian seperti orang Arab misalnya. Hal-hal seperti ini adalah keragaman nasionalisme yang sengaja diciptakan oleh pimpinan kita terdahulu agar tercipta kedamaian di negara kita tercinta ini. Dan itu tidak bisa dibantah apabila khilafah ini memang salah satu jadi bagian aliran dan ideologi yang memang tidak boleh bertumbuh kembang di Indonesia. Sebaiknya itu bisa diikuti oleh seluruh jajaran yang Ustadz Agus ini punya keinginan. Saya atas nama Camat kemarin ingin mengajak semua, mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini dengan apa? Kita patuh kepada hukum dan aturan yang berlaku di negara kita. Tentunya khususnya untuk agama ini kita serahkan kepada Kementerian Agama yang nanti akan mengatur dan memformulasikan ideologi yang seperti apa yang boleh dan diakui oleh negara kita. Begitu dari
Bisa kita lanjutkan Pak, Camat secara internal. Ini kan masalah, hanya- masalah akidah soalnya. Ya, tapi boleh saja itu merupakan keyakinan Pak Ustadz Agus, tapi untuk diterapkan dalam menjadi suatu aturan negara yang berlaku itu tidak mungkin bisa dilakukan. Nanti akan menjadi sasaran bagi mengganggu keamanan dan ketertiban yang akan dampaknya adalah apa? Kita punya Polri dan TNI. Nah, mereka itu nanti yang bertugas untuk harus berlaku keras kepada aliran-aliran tersebut. Ini yang saya tidak inginkan, terutama di wilayah saya. Jangan sampai ada salah satu aliran apapun yang membuat risauan dan tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku di negara ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri, pemimpin. Kita di Kecamatan Pondok Aren punya pemimpin. Kita sudah dapat arahan dari Camat Pondok Aren, didampingi Mas Sekjam, tokoh masyarakat, semuanya sudah jelas perintah Al-Quran dari ulil amri. Dan ini harus kita terima, perbaiki pemahaman yang tidak baiknya